Yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita masuk di hari yang baru dalam minggu yang baru. Kita mau satukan hati sebelum kita mulai masuk dalam ibadah pagi, dalam pembelajaran Alkitab pada pagi hari ini dalam PBS Ministry. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih, dan terima kasih. Hanya itu yang bisa kami katakan, memuji, memuliakan Engkau, mengucap syukur, dan berterima kasih buat kebaikan, kemurahan Engkau yang telah menjaga kami, yang telah membawa kami masuk dalam hari yang pertama dalam minggu ini Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah, kami mohon selidiki hati dan hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kami tahu banyak hal yang tidak bisa kami lakukan ketika kami tidak bisa melawan Tuhan, kedagingan kami. Tapi kami mohon belas kasihan pengampunanmu menyucikan kami, melayakkan kami untuk kami bersama-sama masuk dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah Engkau buat kebaikan dan kemurahan dan karya-karya ilahimu yang sudah kau nyatakan, yang akan kau nyatakan, dan yang akan kami lewati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau berkati seluruh jaringan internet yang kami pakai. Biarlah ya Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan bersama dengan Engkau. Kami boleh menikmati persekutuan kami satu dengan yang lainnya Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-Mu, anak muda David yang Kau pakai untuk membawa kami masuk Tuhan, menikmati melalui pujian dan penyembahan kepada Engkau. Biarlah ya Tuhan, Kau pakai anak muda ini Tuhan, untuk terus, untuk memuliakan nama-Mu. Berkati juga hamba-Mu, Pastor Linda yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kau berkati setiap perkataan yang akan keluar. Tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan pewahyuan yang baru untuk kami bisa sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Siapkan pikiran dan hati kami, tenangkan kiranya ya Tuhan, karena kami mau fokus sepenuhnya kepada Engkau dalam berapa jam ke depan untuk kami mau sama-sama Tuhan mengerti dan memahami. Pertolongan Roh Kudus satu-satunya yang kami andalkan untuk kami bisa menangkap, mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran dan firman-Mu ini merubah pemikiran kami, merubah gaya hidup kami, dan kami dimampukan menjadi pelaku firman-Mu. Berkati pada saat kami diskusi nanti, supaya kami bisa lebih dalam lagi menggali, kami lebih bisa lagi menemukan harta karun daripada kebenaran firman-Mu ini Tuhan, yang belum pernah kami pikirkan, yang belum pernah timbul dalam pandangan kami, tapi kami bisa melihat dari perspektif Allah. Terima kasih Tuhan, kami mau dedikasikan waktu kami ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu Tuhan. Thank you, Jesus. Semusim berlalu, namun kau selalu
peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Ya Tuhan, tak terbatas kasih-Mu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, untuk kasih karunia-Mu Tuhan dalam hidup setiap dari kami Tuhan. Biar senantiasa kami teringat Tuhan, kalau Kau setia Tuhan dalam hidup setiap dari kami Tuhan. Hari ini Tuhan siapkan hati kami Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan tanah hati kami menjadi tanah hati yang siap untuk menerima benih firman-Mu Tuhan. Bukan hanya mengerti firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pagi. Hari yang baru di minggu ini, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan bukan hanya setiap hari, tapi setiap minggu ada sesuatu yang Tuhan ingatkan di dalam setiap dari kita. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan ingatkan itu bukan sesuatu yang kebetulan, tapi memang adalah sesuatu yang
perlu kita gali, perlu kita eh, mengerti gitu ya. Eh, Beberapa hari yang lalu, Sabtu yang lalu, saya hadir di dalam pertemuan itu yang namanya reuni akbar. Ya, saya tuh lulusan SMA Negeri 1 Jakarta, saudara ya. Jadi ada satu reuni akbar yang di mana di situ lintas angkatan. Ya, di satu pihak saya sebenarnya berpikir, aduh males banget ya ikut bertemu, ikut acara itu karena kan pasti ramai gitu ya, dan dengan jumlah yang ramai itu eh, nggak nyaman ya buat buat saya kan kalau udah crowded, udah ramai gitu, aduh paling males ikut yang ke tempat-tempat ramai, saudara. Dan saya sebelumnya kita sempat ngobrol sama Pak Kemal dan Weni, kita ngobrol-ngobrol, terus baru saya berangkat ke sana. Dalam perjalanan yang cukup macet, saudara, hampir 1,5 jam, saya bilang, Tuhan, enaknya pulang nih ya. Saya ngapain ya ke sini ya Tuhan ya. Tapi akhirnya saya melangkah, saya pikir pasti Tuhan punya rencana. Segala sesuatu yang kita lakukan, kalau kita juga membiarkan Tuhan ikut berperan atau ikut andil di dalam setiap hari di dalam kehidupan kita, pasti ada sesuatu yang kita pelajari. Ya, nah di dalam acara kemarin itu saya bertemu. eh, jadi waktu saya SMA itu saya adalah ketua seksi rohani Kristen. Ya, jadi kalau di OSIS itu ada seksi rohani Kristennya, dan saya adalah di tahun itu, di angkatan itu saya adalah seksi rohani Kristen. Ya, kebetulan SMA 1 itu setiap angkatan itu ada 1.000 siswa setiap angkatan ya. Dan seksi rohani Kristennya, eh, orang Kristennya, Kristen dan Katolik pada waktu itu sekitar 250 sampai 300 anak ya. Dan kemarin itu waktu saya datang ke reuni, saya samperin tuh teman-teman kami eh, di dulu yang orang-orang Kristen ya, artinya dari lahir mereka sudah Kristen. Iseng kadang saya tanya ke mereka, kalau menurut kamu nih, saat ini kita pulang reuni, kamu dipanggil Tuhan, kamu siap nggak? Ya, mungkin pertanyaan saya santai gitu loh. Waktu mereka dengar, oh, apaan sih? Dia bilang, kita kan selefting ya saudara. Nanya-nanya gitu, memang udah berharap mau mati, kata dia bilang. Terus kemudian saya bilang, enggak, saya cuma mau pastiin kalau kamu dipanggil Tuhan, kamu udah siap, saya bilang gitu. Dia bilang, saya tuh rajin ke gereja, Lin. Ada yang dia bilang, ada satu lagi yang bilang, gue itu penatu diaken gereja, kata dia bilang. Ada yang lagi yang bilang, gue tuh ini yang Katolik, dia bilang gini, gue tuh selalu eh, menyumbang sehingga dia punya perusahaan. Karyawan gue, kata dia bilang gitu, itu tuh sangat bersyukur punya bos seperti saya. Jadi gue tuh orang baik, kata. Oh iya iya. Terus aku bilang gini, tapi nggak ada sesuatu pun dari alasan kalian yang membuat kalian layak untuk masuk surga. Aku bilang kalau mati masuk surga. Saudara, dari percakapan itu saya berpikir-pikir apa yang Tuhan mau bicara buat saya, buat teman-teman saya juga pada waktu itu. Tuhan ingatkan kepada jemaat di Laodikia. Ya, hari ini kita sama-sama belajar dari surat untuk jemaat di Laodikia. Ya, sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami tahu biar kami belajar satu kebenaran firman-Mu lagi Tuhan. Apapun yang kami belajar hari ini Tuhan, biar itu bukan tinggal terketap buat kami, tetapi apapun yang kami pelajari hari ini, kami mengerti bahwa Tuhan punya rencana melalui kehidupan kami,
melalui mulut bibir kami, melalui apapun yang akan Tuhan akan kerjakan buat orang-orang di sekitar kami. Berdoa firman-Mu ini bukan hanya tinggal di dalam kami, tapi firman-Mu ini bisa berbicara buat orang-orang di sekitar kami juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, saudara, kita buka di Wahyu. Tahu Wahyu 3, Wahyu bicara mengenai surat-suratnya Yohanes. Nah, Tuhan ingatkan untuk Tuhan berikan 7 surat buat 7 jemaat ya, 7 jemaat di kalau nggak salah semuanya di Asia Kecil ya. Dan salah satunya yang Tuhan bicara adalah kepada jemaat di Laodikia. Ya, di Laodikia. Di situ dimulai dari ayat 15, sudah. 15 ya. Ayat 15 sampai 18. 15 sampai 18. Saya bacakan ya, saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, ya, engkau malang, engkau miskin, buta, dan telanjang. Aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli dari aku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, juga minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Amin. Saudara, kita tahu bahwa letak daripada kota Laodikia itu dekat dengan sungai Likus, saudara, Likus. Kota ini dekat dengan kota Kolose juga. Yang mempunyai, ternyata di kota ini, dia mempunyai aliran air yang bersuhu dingin. Ya, dari dekat kota Kolose itu ada aliran air yang bersuhu dingin. Nah, kemudian di atasnya, kalau saudara buka peta, itu ada Hierapolis. Kota Hierapolis itu mempunyai sumber air panas. Ya, jadi dia di tengah-tengah. Kan dari sungai yang mengalir Likus ini, itu adalah percampuran dari mata air dari Hierapolis dan air dingin dari Kolose. Ya, sehingga karena jaraknya yang tidak terlalu jauh, sehingga air di situ adalah air anget atau suam-suam kuku. Air yang tidak panas dan tidak juga dingin. Ya. Tuhan Yesus memakai metafora, perumpamaan mengenai jemaat di Laodikia. Engkau itu tidak panas dan tidak dingin karena engkau suam-suam kuku. Saudara, pada waktu itu secara lahiriah memang air di situ itu memang suam-suam kuku. Tapi ternyata secara rohani terjadi sama buat jemaat Laodikia, ya. Jadi metafora ini Tuhan pakai untuk menunjukkan kondisi jemaat di Laodikia. Makanya Tuhan berbicara melalui Yohanes ke jemaat di Laodikia, saudara. Kita tahu bahwa kota Laodikia itu termasuk kota metropolis purba atau awal-awal, ya, di kota yang lumayan perekonomiannya bagus, saudara, ya. Sistem perbankannya juga baik. Kota ini pernah rusak berat karena gempa bumi, tetapi menolak bantuan dari Romawi karena mereka mempunyai dana sendiri.
Nah, di sini terlihat Tuhan ingin mengatakan bahwa kota Laodikia ini sebenarnya terjadi kesombongan yang terselubung karena sebenarnya mereka nggak kelihatan sombong sih, tapi mereka bergantung kepada kekuatannya sendiri. Mereka menyadari bahwa gue nggak perlu nih apa-apa siapa-siapa bantuan dari siapa-siapa. Di ayat 17 di situ dikatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta, dan telanjang. Tuhan Yesus memberikan satu gambaran kehidupan jemaat atau jemaat-jemaat di Laodikia. Sebenarnya yang mereka merasa mereka tidak kekurangan apa-apa. Tapi di sini dikatakan engkau melarat. Wow, satu perbandingan yang bertolak belakang, saudara ya. Engkau melarat, malang, engkau malang. Engkau miskin, engkau buta, berarti tidak melihat apa yang terjadi dan telanjang. Saudara, di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita tidak menyadari waktu kita tidak memerlukan pertolongan Tuhan, bahwa kita mampu dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan ingin menjelaskan bahwa keadaan kita tidak baik-baik saja. Keadaan kita justru menyedihkan pada waktu kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saudara, manusia saat ini lebih banyak bergantung kepada apa yang mereka miliki, ya, bukan kepada Tuhan. Apa yang mereka miliki? Oh, saya punya ini, saya punya rumah, saya punya kendaraan, saya punya uang di bank, saya cukup, bahkan saya berkelimpahan, saya nggak kekurangan apa-apa kok. Saudara, kondisi-kondisi yang kadang-kadang terlalu nyaman ini membuat kita bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Tapi saya diingatkan dan ditegur seperti jemaat di Laodikia. Seperti pada waktu saya ngobrol sama teman-teman saya, saudara. Mereka merasa mereka nggak ada yang kurang, semua baik-baik saja. Bahkan mereka merasa gue lebih layak untuk masuk surga daripada yang lain. Atau kita merasa apa yang kita lakukan buat Tuhan, kita melayani Tuhan, kita sungguh luar biasa. Ini yang terjadi oleh jemaat di Laodikia. Ada kesombongan yang terselubung, saudara ya. Tuhan ingatkan di ayat 18. Di sini dikatakan, aku menasihatkan engkau. Tuhan menasihatkan jemaat di Laodikia. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan oleh api, agar engkau menjadi kaya. Saudara, kalau kita tahu mereka kan sudah kaya ya, saudara. Tapi kenapa Tuhan minta mereka membeli emas yang dimurnikan oleh api? Bicara mengenai bukan kayanya, saudara, tetapi emas yang dimurnikan oleh api. Bicara mengenai pemurnian Tuhan. Artinya, maksud yang saya mengerti dari pemurnian Tuhan, Tuhan itu mau membuat kita diubahkan menjadi karakter Kristus. Kita bertumbuh secara rohani, kaya secara rohani, kekayaan yang sejati yang sebenarnya, saudara. Kita pemurnian bicara mengenai melewati proses yang tidak mudah, mengalami proses yang tidak gampang, mengalami kehidupan yang mungkin buat kita yang kita tidak mau. Tapi kita belajar di sini bahwa kadang-kadang dengan kondisi kita yang baik-baik saja itu, Tuhan mau memurnikan kita supaya kita memiliki satu kekayaan yang sejati. Kehidupan rohani yang Tuhan inginkan adalah kehidupan rohani yang karakter kita dirubahkan oleh Kristus. Kita bertumbuh secara dewasa, secara rohani. Kita bisa cek sebenarnya kedewasaan rohani itu bukan berapa firman yang kita hafalkan,
bukan beberapa kegiatan rohani atau sumbangan yang kita berikan, atau kegiatan rohani yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, atau bukan berapa banyak waktu kita pakai untuk berdoa, atau berapa banyak waktu kita pakai untuk mendalami firman Tuhan. Bukan itu. Kedewasaan rohani bisa dilihat dari outcome-nya, dari keluar dari diri kita, dari kesaksian yang dari kita, dari karakter Kristus yang nyata di dalam hidup kita. Saudara, di dalam beberapa hari kemarin, saya itu mengalami keadaan di mana lebih cepat emosi, saudara. Jadi kami memiliki satu, kalau kita ada di klik, saudara, di lingkungan kerja ya. Ada orang-orang yang kalau saya bilang duri di dalam daging di dalam hidup kita ya. Saya biasanya sabar menanggapi orang itu. Kali itu saya menyadari saya melewati batas sabar. Karena saya menegur dia dengan keras dan saya jarang menegur dengan keras dengan bahasa yang cukup tegas gitu ya, saudara. Dan saya menyadari pada waktu saya bicara keras seperti itu, eh, orang-orang di sekitar saya yang pada waktu itu mendengar, mereka juga kaget. Dan setelah orang itu keluar, mereka mengatakan ini kepada saya, Bu, bagus Bu, Ibu harusnya kayak gitu, harus keras, harus tegas. Itu kita menunggu-nunggu untuk Ibu keras. Buat mereka bagus, saudara. Tetapi buat saya menyadari di dalam hati saya itu kesel. Ya, saya belajar, saudara, di dalam mendidik anak saya selalu pada waktu kita speng anak kita nggak boleh di dalam keadaan yang marah dan kesal. Karena eh, bukan itu yang tidak mau, karena pada waktu kita speng mereka, kita menyadari bahwa kita harus mendisiplinkan mereka, bukan karena kita kesal dengan apa yang mereka lakukan. Dan itu yang saya sadari pada waktu kita menyadari, oh ternyata kita tuh harus diubahin ya karakternya. Kadang-kadang kita banyak hal-hal yang kita rohani, di mulut kita rohani. Tapi ternyata karakter kita itu masih perlu banyak dirubahkan gitu ya. Masih perlu banyak eh, Tuhan murnikan ya, seperti ini katakan. Mari kita belajar ya, bahwa kita nggak bergantung kepada apa yang kita punya, apakah itu eh, kehebatan kita. Kita bisa kadang namanya, oh ya saya bisa lakukan ini, saya bisa lakukan ini, saya bisa lakukan ini. I'm good with that. Saya bagus di dalam itu. Suruh ini, I can do it gitu loh. Kita juga nggak bergantung kepada posisi kita, jabatan kita, ketenaran kita, uang kita, harta kita, atau kemampuan kekuatan kita. Kalau kita bergantung kepada itu, berarti kita melepaskan ketergantungan kita kepada kekuatan Tuhan sendiri. Artinya kita mampu tanpa Tuhan. Artinya kita memiliki kesombongan yang terselubung. Ketergantungan kita kepada diri kita sendiri membuat kita tidak hidup sepenuhnya untuk Tuhan dan kita menjadi suam-suamku. Karena Tuhan ingatkan kepada jemaat Laodikia, ini adalah jemaat yang cukup luar biasa sih sebenarnya kalau lihat dari luar, ya. Nggak ada masalah kelihatannya, tapi Tuhan melihat ada sesuatu yang luar biasa. Saya mencari lagi, saudara, surat buat jemaat di Laodikia. Jadi kalau saya lihat lagi di Kolose, saudara, di Kolose 4, itu kalau saya search ya, di situ ada dia bilang ada surat yang diberikan oleh Paulus buat jemaat di Laodikia, sepertinya surat itu hilang. Tapi buat saya nggak hilang, saudara. Kita buka di Kolose 4. Kolose 4 ayat 15-16. Ya, di situ dikatakan,
Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, atau supaya surat untuk Laodikia ini dibacakan juga kepada kamu. Menurut saya surat buat jemaat di Kolose ini juga Paulus mau dibacakan buat jemaat di Laodikia, ya. Jadi ada beberapa hal saya juga baca kembali surat-surat Kolose, surat yang ditujukan buat jemaat Laodikia juga. Saudara, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan bukan hanya mengingatkan kita, membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, dan bukan hanya itu, juga kita bisa share buat orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami tahu Engkau Allah yang baik dan luar biasa. Kau selalu menginginkan yang terbaik buat anak-anak-Mu. Yang terbaik itu mungkin buat kami tidak nyaman, tidak enak, berat dan sukar Tuhan. Tapi kami tahu tujuan akhir-Mu untuk membentuk kami, membentuk karakter kami, bagaimana kami adalah anak-anak-Mu yang dimurnikan Tuhan. Menjadi seperti emas yang dari padamu sendiri, bukan emas dari dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami nggak tahu sampai kapan, tapi kami tahu bahwa hidup kami bukan hanya untuk hidup kami sendiri, tetapi hidup kami buat Engkau, menjadi berkat teladan buat sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Linda untuk firman-Nya yang kembali menguatkan kita dan meneguhkannya iman kita untuk kita lebih aware akan mengaku supaya kalau kita sudah so suam kuku. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami, yang menguatkan kami melalui jemaat di Laodikia Tuhan, untuk kami bisa taat Tuhan ketika Engkau sedang membentuk karakter kami, untuk kami tidak putus asa, untuk kami tidak menyerah Tuhan ketika Engkau sedang membentuk kami, memunculkan karakter Kristus yang Engkau ingini ada dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau sehati, sepakat Tuhan untuk bersama-sama berdoa. Biarlah ya Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk hamba-Mu, anak muda yang Kau pakai, David Tuhan, untuk menjadi membawa kami Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu, menikmati sukacita dari surga ketika kami masuk dalam pujian dan penyembahan. Kau berkati anak muda ini Tuhan, baik itu dalam pekerjaannya, baik dalam pelayanannya, di tengah keluarganya, khususnya keluarga yang belum mengenal akan Engkau ya Kristus. Biarlah ya Tuhan, David Kau pakai untuk menjadi kesaksian yang hidup. David sudah menjadi garam dan terang, biarlah dia bisa memberikan rasa, dia bisa menyinari Tuhan untuk keluarganya yang masih ada di dalam kegelapan. Tuhan, biarlah ya Tuhan, dia juga sebagai kakak daripada kelima adik-adiknya, begitu juga sebagai uh, saudara seiman di tengah-tengah komunitasnya Tuhan, baik itu di youth jaringan doa sekotanya Tuhan, maupun dimanapun Kau pakai anak muda ini dengan luar biasa Tuhan, Kau terus tambahkan kapasitasnya di dalam pengetahuan, pengenalan, bahkan dia bisa menghidupi yang bisa akhirnya menjadi kesaksian yang hidup buat orang-orang di sekitarnya. Mampukan dia Tuhan untuk peka akan hati Engkau yang Kau titipkan kepadanya, akan jiwa-jiwa yang Kau berikan kepadanya untuk dia memberitakan akan kabar baik, akan kematian Engkau, akan kebangkitan-Mu dari antara orang mati, sehingga orang-orang Tuhan
melalui dia Tuhan, melalui Kristus, orang-orang bisa mendapatkan uh, penebusan, orang-orang yang dan di dalam dia akhirnya dibenarkan dan memiliki hidup, bukan hidup yang akhirnya binasa, tapi karena kebangkitan Engkau dari antara orang mati, akhirnya hidup yang memiliki eh, kekekalan. Tuhan berkati David Tuhan, dengan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya dia bisa membawa jiwa-jiwa Tuhan datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya pasangan hidup yang takut akan Engkau, Kau siapkan pasangan hidup yang mengasihi Engkau dan keluarga besarnya, pasangan hidup yang bisa membawa David lebih dekat kepada Engkau dan lebih intim lagi Tuhan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anak muda ini. Kami percaya Engkau terus akan menambahkan urapan-Mu, Engkau akan terus menambahkan pewahyuan-Mu kepada anak muda ini, sehingga anak muda ini bisa lebih lagi Tuhan, karya-karya ilahi yang belum eh, terjadi dalam kehidupannya bisa digenapi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk Ibu Linda yang sudah Kau pakai menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua untuk mengingatkan kami Tuhan, untuk kami tidak sombong rohani, untuk kami tidak mengandalkan akan apapun juga Tuhan, baik itu tabungan kami, baik itu kepintaran kami, baik itu posisi kami atau apapun, tapi kami sepenuhnya Tuhan mencari emas yang murni, yaitu firman-Mu Tuhan, yaitu diri-Mu sendiri Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau berkati akan Pastor Linda yang kami sudah banyak melihat kejadian-kejadian yang dahsyat dalam kehidupannya. Biarlah terus Tuhan melalui apapun pekerjaannya, pelayanannya, Pastor Linda bisa membawa semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang belum pernah mengenal Engkau atau yang sudah mendengar Engkau tapi belum percaya, atau yang pernah mengenal Engkau tapi menjauh daripada Engkau. Biarlah ya Tuhan, melalui perkataan Ibu Linda, melalui kesaksian kehidupannya, banyak jiwa-jiwa yang datang kembali kepada Engkau, banyak jiwa-jiwa yang bisa dibawa untuk dimenangkan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga suaminya Pastor Wawan dengan uh, seluruh daripada keenam anaknya. Kami tahu Tuhan, Kau telah memakai keluarga ini baik itu dalam pelayanan mereka di Every Nation Church Bogor. Kau berkati keluarga ini beserta dengan keluarga rohani mereka di Bogor. Kau pakai keluarga ini Tuhan untuk menjadi pemberitaan, tempat pemberitaan akan kabar mengenai kedatangan kerajaan Allah ke muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan akan Ibu Linda, Engkau yang mengetahui pergumulan kehidupannya, apa yang menjadi keperluan kebutuhannya. Kami tahu Tuhan, kasih kemurahan-Mu, anugerah-Mu bahkan lebih daripada cukup. Kami tahu apapun yang menjadi eh, sedang dalam pergumulannya, Tuhan, kasih kemurahan-Mu yang akan menolong Ibu Linda menerima jawaban daripada Engkau tepat pada waktunya. Terima kasih juga Tuhan, kami menyerahkan akan uh, Ibu Tirsa dengan segala uh, pergumulannya bersama dengan Bung Kris, suaminya, dengan Kesia, anaknya dimanapun dia berada, dengan saudara-saudara mereka, Harvey, yang kami mengucap syukur terus ada progres dalam pemulihan kesehatannya, beserta juga dengan Leni, saudara mereka, yang kami percaya Tuhan, dengan keberadaan Ibu Tirsa, mereka terus mengalami pertumbuhan di dalam iman, mereka semakin lebih bertumbuh di dalam kasih kepada Engkau, dan biarlah Tuhan pekerjaan pelayanan Ibu Tirsa Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu, apapun yang menjadi kebutuhannya Tuhan, kami tahu Engkau adalah sumber daripada apa yang menjadi kebutuhan Ibu Tirsa, Engkau yang akan mencukupkannya lebih daripada cukup. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan Mami Tina Diana Tuhan, dengan di usia indahnya kami tahu Tuhan, kami banyak belajar
oleh orang tua kekasih kami ini Tuhan. Biarlah Mami Tina Diana dengan kesehatan yang Kau berikan kepadanya dimampukan untuk terus berkarya memberitakan akan kabar baik mengenai kematian Engkau, mengenai kebangkitan Engkau, mengenai dipulihkannya, dibentuknya Mami Tina semakin lebih menjadi serupa dengan Engkau, menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang yang dijumpai oleh Mami Tina. Berkati Mami Tina Diana sebagai doa syafaat bagi tiang doa bagi keluarga, bagi anak-anak, menantu, cucu-cucu, keponakan, bahkan siapapun yang Mami Tina Diana temui Tuhan dan yang Engkau kirim jiwa-jiwa Mami Tina bisa bawa kepada Engkau untuk dimenangkan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Berkati juga saudari kekasih kami Ibu Elizabeth Fani Saswita, Kau berkati dia Tuhan untuk dia boleh apapun yang menjadi kerinduannya, apapun yang menjadi pergumulannya, kami tidak tahu secara spesifik, tapi kami mengucap syukur Ibu Fani memiliki Allah yang maha tahu, Allah yang mengerti, Allah yang ada bersama dengan dia. Allah yang bukan hanya seperti kami yang hanya bisa berempati, tapi Allah yang adalah jalan keluar buat Ibu Fani. Engkau yang menolong Ibu Fani Tuhan. Engkau yang akan memampukan Ibu Fani melewati setiap proses pembentukan karakter daripada Engkau sehingga bisa keluar sebagai emas yang murni. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan anak muda kekasih kami lainnya yaitu Daniel dimanapun saat ini dia berada. Tuhan, kami percaya Tuhan tangan-Mu terus ada menjaga dan melindungi Daniel pergi dan pulangnya dia dari rumah untuk dia tidak mengalami sesuatu apapun yang berbahaya dalam perjalanannya. Dia boleh pergi dengan selamat dan kembali dengan selamat. Bahkan dia boleh menyampaikan keselamatan yang sudah dia miliki Tuhan kepada orang-orang yang dia temui ataupun ketika dia berada di kantornya. Kau berkati dan kami percaya Tuhan pasangan hidup yang sudah Kau siapkan buatnya, pasangan hidup yang takut akan Engkau, bukan hanya mengenal tapi pasangan hidup yang mengasihi Engkau, pasangan hidup yang bisa membawa Daniel semakin lebih dekat tergantung kepada Engkau, bukan karena kehebatan dia sebagai anak muda, kecakapan dia sebagai anak muda, atau apapun yang sudah dia miliki dalam kehidupan ini, tapi bisa membawa Daniel lebih bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan Ibu Ira, di mana Kau sudah memakai Ibu Ira melalui PBS ini. Tuhan, terus Kau tambah-tambahkan kapasitas pengetahuan untuk memajukan daripada PBS ini. Bukan untuk apa-apa Tuhan, hanya untuk pemberitaan kabar baik akan Injil keselamatan yang hanya daripada Engkau Yesus. Kau berkati akan Ibu Ira terus untuk dia bisa menemukan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih mudah dimengerti oleh orang-orang di luar sana. Terima kasih untuk fasilitas media sosial yang bisa dipakai untuk pemberitaan. Biarlah ya Tuhan, kami menyerahkan orang-orang yang mendengar, baik itu di Facebook maupun di YouTube, jamahanmu, lawatanmu. Engkau yang pembuat hati, Engkau yang akan melunakkan hati mereka. Dan pada waktu Engkau, mereka bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat kehidupan mereka. Mereka tidak mengeraskan hati Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan Ibu Ira dengan suami Bapak Ivan Mapa dimanapun dia berada, baik dalam pekerjaan, perlindungan yang daripada Engkau menjaga dan memelihara Bapak Ivan Mapa pergi dan pulang tanpa kekurangan suatu apapun. Berkati Bapak Ivan Mapa Tuhan di dalam proses pengenalan akan Engkau, proses di dalam uh, mengalami perjalanan bersama dengan Engkau, biarlah Roh Kudus yang terus memimpin Bapak Ivan Mapa mengerti akan setiap proses-proses
pendewasaan iman dan rohaninya Tuhan. Kami mengucap syukur Kau berkati anak-anak, menantu-menantu mereka, serta cucu-cucu mereka, apapun pekerjaan, apapun pelayanan mereka, Engkau yang akan memberkati mereka. Kami teringat untuk Roloff, adik kekasih Ibu Ira, dimanapun dia berada, penyertaan Engkau, kasih setiamu Tuhan, tidak pernah gagal untuk Roloff. Kami tahu Engkau yang mengetahui kondisinya, Engkau yang terus akan menopangnya, Engkau yang akan terus memberikan kekuatan ekstra, Engkau juga yang akan mengingatkan Roloff, meskipun sepertinya Engkau tidak bekerja, meskipun sepertinya dia tidak melihat ada perkembangan, tapi Engkau tetap bekerja, tapi Engkau tetap memberikan perkembangan dalam pemulihan kesehatan. Kami menyerahkan Roloff Tuhan untuk dia tidak kecewa, untuk dia tidak putus asa, tapi dia iman, pengharapan, dan kasihnya kepada Engkau terus ada di dalam Engkau yang bisa membawa dia Tuhan berpegang erat sepenuhnya kepada tangan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan uh, Devi Tuhan, Kau berkati apapun kerinduan kami untuk dia tidak hanya menerima anugerah umum, tapi dia juga bisa bersama-sama dengan kami memperoleh anugerah khusus daripada Engkau. Dia boleh menikmati Tuhan, ambil bagian di dalam keselamatan yang Kau tawarkan. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah kehendak Engkau yang jadi. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk saudara-saudara yang pernah bergabung dengan kami, Engkau yang mengetahui kendala mereka saat ini, uh, Mbak Nori, Mbak Debbie, atau siapapun Kau berkati mereka dimanapun mereka berada, untuk mereka tetap bisa menikmati, mereka bisa mencari Engkau, mereka memiliki kerinduan, haus dan lapar datang kepada Engkau untuk menikmati kebaikan dan kemurahan Engkau. Tuhan, kami juga menyerahkan akan Pastor Julius Go beserta istri dan anaknya dimanapun mereka berada, penyertaan Engkau, perlindungan Engkau, kasih setiamu yang akan terus memberkati kehidupan mereka, Engkau yang akan menolong mereka baik itu dalam pekerjaan, pelayanan maupun pendidikannya buat anak mereka. Kami juga menyerahkan akan hambamu yang lainnya, Pastor Yohanes Parapat beserta istri, beserta ketiga anak mereka, Grace, Mercy, dan Shalom. Tuhan Kau berkati juga keluarga ini untuk menjadi apapun keluarga ini dan pelayanan mereka, terus Kau pakai untuk pemberitaan kabar Injil keselamatan yang hanya datang satu-satunya daripada Engkau ya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau membawa bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kau berkati bangsa kami. Kami rindu Tuhan, bangsa dan negara kami penuh. Semuanya tidak ada yang luput daripada kemuliaan Engkau. Jamahan-Mu Tuhan, memberkati para pemimpin dari yang pusat sampai yang di daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan. Mereka memiliki hati yang takut akan Engkau. Mereka mau membawa bangsa dan negara ini untuk rakyatnya bisa mengalami hidup yang keadilan yang merata, kesejahteraan yang merata. Kami percaya Tuhan bangsa dan negara kami ini itu ada dalam hati-Mu. Kau berkati bangsa kami Tuhan, pemulihan terjadi kepada bangsa ini dan pintu-pintu yang sulit untuk pemberitaan masuk, Engkau yang akan membuka jalan sehingga tidak ada satu pun tempat di bangsa kami tidak pernah mendengar dan tidak mendengar, bahkan mereka semua akan mendengar akan kabar baik tentang pembebasan yang daripada Engkau, kehidupan, kemenangan yang daripada Engkau, jaminan kekekalan yang hanya datang daripada Engkau, Yesus. Dan mereka semua akhirnya percaya kepada Engkau, yaitu Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kerinduan kami, Tuhan. Kami juga mau menutup doa kami yang tidak sempurna ini dengan doa Bapa kami. Kita buka suara sama-sama, kita satukan.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persilakan, Pastor Linda. Mari kita berdoa tutup. Biarlah kasih karunia dan penyertaan Tuhan ada menyertai setiap kita di tempat ini. Kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau, mengatakan apa yang ingin Tuhan katakan. Kita dapat melakukan Pastor pekerjaan. Linda tutup dengan doa berkat, supaya kita langsung diskusi. Mari Belum kita keluar berdoa. suaranya. Oh, nggak keluar ya? Suaranya nggak keluar? Clear, Ya, clear. baru keluar sekarang, baru keluar. Oh, oke. Tadi sudah berdoa. Kita ulang. Mari kita tutup dalam doa. Kita percaya Tuhan bahwa Engkau yang bekerja lebih lagi dalam setiap kita. Mari kita doa berkat. Biar kasih karunia, penyertaan, kekuatan yang dari Tuhan ada beserta dengan setiap kita di tempat ini. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang Kau rencanakan untuk kami lakukan hari ini, biarlah terjadilah sesuai dengan rencanamu. Karena Engkau Allah yang ada di depan kami, bekerja di depan kami. Kami berdoa untuk banyak divine appointment, ketemu dengan orang-orang yang tepat, untuk dapat kami mengatakan hal-hal yang tepat. Terima kasih untuk hidup kami, jadi kami terang, teladan buat sekitar kami. Karena untuk itulah kami dipanggil Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita mengatakan, amin. 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 Ya, terima kasih, Pastor Linda. Ada beberapa hal yang saya catat di sini, ada yang adalah bagaimana jemaat di Laodikia dari Wahyu 3 ayat 15 sampai 18 ya. Ada beberapa hal yang saya catat di sini, yaitu kita harus dimurnikan ya. Mungkin dimurnikan diperlukan kedewasaan rohani ya, yang keluar dari kita ya, bukan kedewasaan rohani yang bukan yang kita katakan, tetapi sesuatu yang keluar dari dalam kehidupan kita, kesaksian kita, karakter Kristus ada nggak dalam hidup kita. Kita bisa katakan bahwa gue udah selamat nih, tadi ada kesaksiannya, woi gue udah melayani begini-begini gitu, tetapi bagaimana kesaksian dia, apa yang keluar dari kehidupannya ini, dia itu yang penting ya. Karakter kita harus dimurnikan ya. Di situ dikatakan di dalam ayat ini, ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi Tuhan, ini yang menarik sini kalau kita mundur satu ayat ini, inilah firman dari Amin ya. Siapakah itu Amin? Ada yang tahu nggak? Amin. Ada beberapa ayat di sini kita memang ada, kalau di dalam itu ada beberapa kali dikatakan amin. Amin, dari amin. Siapakah amin? Dari amin di situ ayat 4. Dari amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Dia adalah saksi yang setia dan benar. Dia adalah sumber ciptaan Allah. Namanya amin. Ya. Itu adalah karakter Kristus sih sebetulnya ya. Dia adalah si, yaitu Kristus sendiri ya. Kita kan kadang-kadang kita dalam hidup kita, dalam doa kita selalu kita akhiri dengan kata amin ya. Amin artinya apa? Amin itu sesuatu yang benar. Kita amini gitu. Kita amini sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang benar ya. Atau ada yang lain di situ. Yaitu Kristus sendiri sih sebetulnya. Karena di situ dikatakan siapa sih? Apakah
Yohanes, bukan ya, firman dari Amin, Aminnya huruf besar, saksi yang setia dan benar, dia adalah Kristus, sumber dari ciptaan Allah, dia adalah sumber ciptaan Allah, yaitu Kristus sendiri ya. Kalau kita baca di kelanjutannya adalah, kalau kita lihat ini adalah satu-satunya di mana Kristus disebut dengan di dalam ayat ini gelar Amin. Gelar ini. Di Amin ini muncul 9 kali dalam kitab Wahyu dan banyak dalam kitab-kitab yang lain. Artinya Amin ini bagi Kristus dikatakan diartikan sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh, sesuatu yang benar. Amin adalah sungguh-sungguh benar, sesuatu yang pasti. Ya, ada kepastian. Ya, artinya apa? Apa yang menjadi itu adalah satu gelar dari Kristus. Ya, memang ditulis cuma beberapa hanya terdapat di kitab Wahyu. Kalau kita baca lagi, aku tahu lah segala segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin sekali atau panas sekali. Itu maksudnya apa itu? Ada yang bisa komen nggak di sini? Kita nggak dingin sekali atau panas sekali. Artinya kita jangan lau-lau gitu, jangan suam-suam gitu. Karena orang yang suam-suam itu susah untuk bertobat karena dia dia main di areal aman, dia tahu kebenaran tetapi dia tidak melakukan kebenaran. Mendingan dia berdosa sekali, itu mudah untuk dia bertobat gitu. Akhirnya dia kembali. Tetapi ketika orang yang di sini, makanya nggak bisa kita suam-suam kuku. Kita bagusan dingin atau panas ya gitu. Jadi orang-orang yang bermuka dua segala ini, makanya dia bilang di sini katakan jadi aku tidak tahu segala pekerjaan engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku aku dan tidak dingin dan tidak, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi dalam konteks firman Tuhan hari ini kita harus dimurnikan. Harus dimurnikan, kita jangan setengah-setengah gitu. Karakter kita harus benar-benar, jangan hanya kita bilang kita 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 murid Kristus, tetapi kelakuan kita nggak menyatakan itu gitu. Ketika kita katakan kita murid Kristus, karakter yang keluar dari Kristus itu harus keluar dalam kehidupan kita. Itu memang nggak gampang. Kalau Mami bilang nggak gampang gitu. Mengampuni orang yang jahat kepada kita, kita harus merendahkan diri kepada dia, itu sesuatu nggak gampang gitu. Kita boleh bilang kita orang Kristen, tetapi ketika tidak ada kemampuan, tidak ada pengampunan, itu menjadi menjadi apa ya? Menjadi itu suam-suam kuku gitu, suam-suam di situ, tidak dingin dan tidak panas ya. Mungkin nanti kita lanjutin lagi. Oke, silakan. Ada yang mau komen duluan? Mungkin kita mulai dari Bro David, mana dia? Udah masih ada ya? Bagaimana kita mau dengar dari anak muda ini sebelum nanti biasanya dia cepat ngilang nih. Oke, Bro David, silakan. Bagaimana karakter Kristus keluar atau ada kesaksian? Silakan, silakan, David, Bro David, Pastor David, Mhm. go ahead. Oke, kedengeran nggak suara? Dengeran. Oke, kalau dari firman hari ini sih sebenarnya cukup simpel ya untuk aku terima gitu. Kadang-kadang memang kita sebagai orang Kristen hanya mengikuti apa namanya ibadah atau apa, merasa aku udah lakukan bagian aku gini, dan sudah lakukan apa yang sudah menjadi kewajiban aku sebagai orang Kristen. Tetapi sebenarnya kan hubungan kita sama Tuhan itu beyond that, lebih dari itu gitu, bukan hanya sebuah liturgi, bukan hanya sebuah kewajiban gitu, tetapi sebuah hubungan sama Tuhan, di mana sebuah hubungan adalah bagian dari sebuah hubungan adalah pembentukan karakter sendiri gitu, adalah apa namanya, di mana relationship yang membuat kita know each other gitu, mengerti Tuhan, mengerti uh,
karakternya, kenapa kita diciptakan seperti serupa dan segambar oleh Dia, sehingga kita tuh ngerti gitu, apa namanya, maksud Tuhan, kenapa kita diciptakan, kenapa kita ditaruh di lingkungan sekarang, sehingga kita juga ngerti purpose-nya, tujuan hidup kita. Seperti itu sih kalau aku. Dan tadi juga keinget tentang kalau kita waktu Tuhan mau bentuk kita, bagaimana respon kita sih gitu. Itu juga penting gitu. Kadang-kadang kita mungkin punya perasaan defensif. Aduh, saya udah mungkin kayak tadi contohnya eh, mama gitu ngomong ke temennya. Waktu kita punya hati yang mau dibentuk, nggak akan defensif dalam arti kata, aduh, saya kan udah lakukan ini, saya kan udah lakukan itu, saya kan udah punya posisi ini di gereja gitu. Tapi waktu kita punya hati yang seperti Kristus yang mau terus-menerus dibentuk dan dimurnikan senantiasa, kita akan punya respon yang, oh iya iya oke, aku harus cek diri aku harus cek di mana apakah aku sudah dimurnikan lebih lagi ya gitu. Karena sebagai manusia kita kalau 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 yang aku mengerti ya, kalau kita masih di bumi berarti kita masih harus melalui sebuah proses. Kalau kita udah nggak di bumi, kita udah dipanggil Tuhan ke surga, ya berarti kita udah selesai prosesnya di bumi, sudah dimurnikan. Kalau pengertian aku sih seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, ada banyak hal yang kita belajar. Tadi bukan hanya rajin ke gereja, tapi karakter Kristus kita segambar dan serupa Kristus. Tadi ada yang menarik, bukan hanya liturgi, ya, bukan hanya susunan acara segala macam itu liturgis yang kita 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 lalui setiap hari ini bukan itu gitu. Bukan hanya aktiviti kita gitu, tapi bagaimana kita menghidupi hak aktiviti kita, bagaimana kita menghidupi apa Kristus di dalam setiap langkah kehidupan kita. Fokus kita kepada Kristus itu yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya, terima kasih David, Bro David. Ya, kita harus serupa hati yang dibentuk dan dimurnikan. Ya, oke, silakan. Next, Boleh, siapa lagi? boleh saya tambahin, Pastor? Boleh. Oke, sebentar ya. Aku tadi ini ada apa namanya? Ada yang disampaikan oleh Pastor Linda mengenai kesombongan yang terselubung. Jadi aku cari. Jadi ini supaya kita diskusinya lebih mendalam ya. Gitu. Apa itu kesombongan? Kesombongan yang terselubung. Kesombongan terselubung adalah rasa puas diri atau bangga yang tidak tampak secara langsung, tapi bersembunyi di balik keberhasilan, kenyamanan, atau pencapaian lahiriah. Orang yang sombong terselubung tidak merasa butuh Tuhan karena merasa sudah cukup dan sudah baik. Ini sangat berbahaya karena sering tidak disadari. Jadi ciri-cirinya itu merasa mampu tanpa pertolongan Tuhan, susah ditegur, tidak mau bertobat, dan mengandalkan kekayaan ilmu, status, pencapaian, tidak haus dan lapar rohani. Itu bahayanya adalah membutakan hati dari kebutuhan akan pertobatan kasih karunia Tuhan, membuat seorang jauh dari keintiman Tuhan, menghadirkan penolakan Tuhan. Itu Wahyu 3 ayat 16. Jadi ada ciri-ciri kesombongan terselubung dalam pelayanan itu adalah gini, menganggap diri lebih rohani daripada yang lain, mencari pengakuan atau pujian manusia, tersinggung jika tidak dihargai atau dipuji, sulit menerima teguran dan atau koreksi, berfokus pada prestasi pelayanan bukan kesetiaan hati, melayani dengan motivasi tersembunyi,
tidak lagi bergantung pada Tuhan, menilai pelayanan orang lain dengan sinis atau merendahkan, kurang keintiman dengan Tuhan. Itu memang sangat bahaya sekali. Jadi makanya kenapa Tuhan mengatakan ini penting, harus disampaikan pada jemaat Laodikia, karena itu lebih baik panas dan atau lebih baik panas atau dingin. Kalau suam-suam kuku ya seperti ini, Tuhan akan muntahkan. Jadi bisa ditambahkan dari situ, Pastor Kemal, supaya kita diskusinya lebih dalam lagi. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ira ya. Makanya di sini dikatakan jangan kamu panas atau dingin. Kesombongan terselubung. Kesombongan terselubung itu merasa puas tadi dikatakan. Tetapi ada sesuatu yang namanya terselubung ya. Terselubung. Ada kebaikan juga yang terselubung juga gitu. Oh ya, gua ada maksudnya ini gitu. Kita ibadah juga tapi terselubung juga gitu. Ada sesuatu yang ada kepentingan gitu, bukan untuk kepentingan Tuhan tetapi untuk kepentingan kita. Yaitu ini yang dikatakan orang yang suam-suam di situ kan. Jadi engkau ja, eh, karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas, makanya lebih bagus umpamanya orang berdosa. Oke, gue berdosa nih, gue tahu. Itu gampang. Tetapi orang yang tadi kesombongan terselubung, ada yang terselubung, ada sesuatu yang kita umpamanya, oke, gua ini yang ibadah tiap hari nih, tiap hari gue buka apa namanya kayak kayak bukan bukan ini kayak ibadah pagi ini gue buka ini, tetapi ada maksud tertentu gitu. Nah itu yang terselubung ya. Sombong secara rohani juga itu sesuatu yang terselubung gitu. Merasa dia lebih pintar, dia lebih hebat ya, itu juga terselubung. Makanya Tuhan ajarkan kita merendahkan diri ya, kita merendahkan diri, merendahkan hati kita ya. Oke, terima kasih. Tambahan yang cukup bagus. Mungkin ada yang lain lagi. Baik, saya ya Pester ya. Oke, Nanti mungkin kalau Mami mau di habis ini atau Mami nanti setelah ini terserah. Tapi saya dapat yang ada 3 poin di hari ini. Pertama, apa yang dimasukkan dengan amin di Wahyu 3 ayat 14 dan tadi saya juga akhirnya belajar lagi. Benar, ada beberapa kata amin di pasal-pasal sebelumnya, tetapi memang yang paling banyak amin itu didapati di Wahyu, walaupun Wahyu itu cuma sedikit ya, cuma sampai 22 pasal ya, Pester. Ada kalau nggak salah 9 kali ya, gitu. Tapi yang saya pelajari dengan amin, amin ini ternyata kalau yang saya pelajari ya, yang saya dapat, Pester, itu adalah salah satu karakter Kristus. Dia pasti tidak tergoyahkan, tidak tergugurkan, bisa dipertanggungjawabkan 100%. Itu amin. Jadi amin itu salah satu karakter Kristus. Satu. Kedua yang saya dapat tadi dengan kalau kamu panas ya panas, dingin ya dingin, jangan suam-suam kuku. Ini biasanya tipe-tipe orang yang bisa dikatakan dia cari aman, main aman. Jadi dia nggak berani mengatakan ya adalah ya, tidak adalah tidak. Orang yang seperti ini memang ada banyak di mana-mana dan saya nggak tahu saya apakah seperti itu, apa saya juga harus bertobat di antara itu. Saya nggak tahu, itu nilai Tuhan dan mungkin orang-orang yang berdampak di sekitar saya. Jadi dia ini bisa ada di mana-mana gitu, Pastor. Termasuk di setiap ibadah. Saya nggak bilang di PBS ya, saya nggak bilang di mana, tapi maksudnya ada di ibadah dan bisa ada di mana-mana. Jadi dia itu orang yang kalau bisa itu seperti bunglon. Kalau orang itu eh, ada yang kata nggak tahu ya tipe orang, ada yang katanya dosa kecil, dosa besar buat kita nggak ada. 0,0001% dosa is dosa gitu kan. Nah orang yang seperti ini enggak. Orang seperti ini itu makanya kenapa dia dimuntahkan? Karena dia bisa kompromi di tempat-tempat tertentu. Tapi apa ya, berbalut seakan-akan oh dia bisa mengerti orang. Itu benar, kita harus mengerti karakter orang benar. Karena apa, kita orang orang kerja itu pasti ngerti dia kayak Pastor Linda, kayak saya, mesti orang-orang di sini ya, orang-orang kerja, Bu Ira, Pastor Kemal, Bu Dokter, Mami atau apa. Kita kan harus tahu orang itu tipenya koleris, sanguin atau apa, itu benar kalau dalam dunia kerja. Tapi di dalam kerohanian nggak, itu nggak kepake gitu.
Kalau kita di dunia rohani ini cuma satu, ya, iya, tidak, hitam, hitam, putih, putih. Jadi orang yang tadi dibilang seperti itu, yang tidak panas, tidak dingin itu, kenapa dia muntahkan? Karena dia ada di ruang abu-abu. Kalau saya belajar di Alkitab itu dia di in gray area. Oke, itu yang saya dapat dua. Poin yang ketiga, saya belajar dari Bu Ira, yang terselubung. Orang ini selalu dalam orang yang punya apa ya, apa sombongnya terselubung. Pokoknya ada hal-hal yang terselubung. Ternyata seorang orang yang bukan orang ya, pokoknya pribadi lah ya, karakter orang yang punya kesombongan yang terselubung, yang gitu-gitu, dia selalu mempunyai satu pastor yang saya temuin, dia punya private agenda. Dia punya private agenda. Jadi dia punya agenda-agenda tertentu. Jadi dia punya motivasi-motivasi tertentu yang itulah yang akan kita sama-sama belajar dan harus kita patahkan, kita hancurkan karakter itu dalam diriku, dalam diri saya si Elizabeth Fani ini dan orang-orang yang kita kasihi. Karena orang yang ada di private yang sombong rohani atau orang-orang yang punya apa hal-hal yang terselubung, ini pasti dia punya private agenda dan hanya dia dan Tuhan yang tahu dan kita sebagai orang percaya tidak berhak menghakimi atau apapun tapi dampaknya memang akan kelihatan tadi seperti Bu Ira ada apa ya sedikit bilang itu berbahaya. Oh iya, berbahaya banget gitu. Dan orang ini yang udah pasti saya dapatkan barusan adalah dia punya private agenda. Itu aja sih Pastor. Tapi kalau Amin itu salah satu karakter Kristus yang tidak bisa dipatahkan, digugurkan dan dia ibaratnya gini Pastor. Kalau benda itu kita jatuhkan kan pasti ke bawah. Dia lebih absolut daripada itu. Itulah amin. Jadi kalau Tuhan misalnya kalau saya belajar lagi, kalau ada di Alkitab dikatakan amin itu similar dengan sesungguhnya. Kalau kita belajar itu di apa di Yohanes 3 itu kan ada tuh berapa kali Tuhan berkatakan behold. Jadi sesungguhnya, sesungguhnya jadi tidak terbantahkan, tidak tergugurkan. Seperti kalau saya ada barang dari atas saya lempar udah pasti jatuhnya ke bawah. Dan amin atau apa ya absolutely-nya behold itu lebih dari itu more than that. Jadi dia udah nggak terbantahkan. Itulah salah satu karakter Kristus. Amin, behold sesungguhnya. Jadi dia tidak terbantahkan. Lebih absolut daripada benda yang dijatuhkan udah pasti ke bawah. Dia lebih pasti daripada itu, Pastor. Itulah karakter Kristus kita, itu amin. Demikian, terima kasih Tuhan berkati. Saya dapat hari ini luar biasa ya. Semua firman luar biasa, tapi amin itu karakter Kristus itu lebih daripada sesungguhnya behold gitu. Jadi tak terbantahkan. Yang kedua, kalau yang abu-abu itu tadi yang tidak panas, tidak dingin, tidak putih, tidak hitam, gray, dia di gray area. Terus yang ketiga adalah uh, yang terselubung itu pasti indikasinya adalah punya private agenda. Jadi kayak dalam tanda petik maaf ya, sorry sorry, dia cari keuntungan di sana sini. Makanya dia harus ada di terselubung. Jadi private agenda. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Bu Fani. Ada 3 poin juga. Ya, memang ini firman Tuhan luar biasa yang kita dapat dari Pastor Linda. Kita percaya ini dari Tuhan, gitu. Dan tadi saya lihat ini kan, inilah firman dari Amin. Itu dari karakter Kristus. Mengenai apa? Yang mengenai poin-poin yang kita 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 dengar itu naik ayat berapa ya? 15. Segala pekerjaanmu, Tuhan tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Jadi Tuhan tahu segala pekerjaan kita tidak dingin dan tidak panas, yaitu suam-suam kuku gitu. Apakah kita suam-suam kuku? Karena di sini memang ditujukan di, kepada jemaat di Laodikia. Ya, secara nggak sadar kita juga adalah jemaat di Laodikia yang begitu gitu. Nah, kemarin saya dengar, saya ketemu Bu Linda, dia bersaksi banyak sekarang jemaat-jemaat bersaksi. Nah iya, dulu kita tahu kita Kristen, tetapi kita nggak bersaksi gitu. Itu nggak beda dengan jemaat di Laodikia gitu. Kita tahu kita Kristen, tetapi ketika kita mau bersaksi kita malu gitu. Kita malu. Dan kemarin dia saksi sih sekarang jemaat sudah bersaksi, sudah menyampaikan kabar baik, itu sesuatu yang baik, bagus gitu. Jadi dari firman Tuhan hari ini ada progres gitu dari kesaksian dari Bu Linda, karena dia menyaksikan sendiri dari beberapa orang, ada yang dari seberang gitu.
mereka nggak mengambil dari gereja lain, tetapi orang-orang itu bersaksi ya. Mungkin nanti ada Bu Linda mau tambahkan sedikit bagaimana jemaat sudah melibatkan diri gitu. Untuk apa nggak suam-suam seperti itu? Mungkin ada tambahan dari Bu Linda. Boleh saya tambahkan Boleh. sebelum Bu Boleh. Linda? Tunggu sebentar, Tirs. Sebentar supaya Boleh, nggak boleh, nggak apa-apa, Tirta dulu. Iya, Oh ya. iya. Oke, Tirsa. Iya, kalau saya tadi melihat dari semua kesimpulan-kesimpulan, memang tipikal dari jemaat di Laodikia kalau kita melihat latar belakang sejarah lagi, bahwa mereka itu seperti itu. Makanya firman Tuhannya yang disampaikan Rasul Paulus ya, Yohanes ya ini ya, Pastor Linda ya, itu sangat keras sekali. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya mereka itu punya pola pikir atau punya pemahaman yang benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Namun ada jawaban yang luar biasa yang menurut saya dan kita selalu pakai untuk pelayanan, untuk istilahnya untuk memenangkan seseorang atau untuk membawa orang itu kepada pertobatan dari Wahyu 3 ayat 19 sampai ayat 19-nya itu dikatakan barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Maka dari itu hari ini kalau saya ambil kesimpulan pernyataan-pernyataan bahwa sebagaimana jemaat di Laodikia, maka kita pun juga punya kesempatan untuk memperbaiki dan untuk membawa jiwa kepada seseorang untuk mengarah kepada pertobatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Linda, Pastor Kemal. Oke, silakan Bu Linda. Oh, yang mana nih? Oh, ini seperti ini ya. Kadang-kadang saya banyak bertobat sebenarnya dari apa yang Tuhan kerjakan saat ini. Bukan karena apa yang saya lakukan, tetapi apa yang tidak saya lakukan, lebih ke situ. Banyak kali kita tidak melakukan karena kita pikir pertama akan ada orang lain yang lakukan. Yang kedua, kita ngerasa bahwa mungkin bukan kita, orang lain kali yang memang Tuhan mau tunjuk. Terus kita berpikir bahwa uh, too good to be terlalu bagus untuk terjadi gitu ya. Jadi kemarin ini saya melihat kegerakan apa yang terjadi ini luar biasa. Bukan apa yang kita lakukan bahkan tetapi apa yang orang lain lakukan justru. Jadi saya mendapat kesaksian dari satu satu orang di pemimpin kami. Dia bilang saya tuh kaget dengan suami saya. Dia bilang suami suaminya mengalami keterbatasan juga saudara ya. Jadi tapi suaminya itu dia berdoa. Terus dia bilang kita saya mesti kunjungin satu keluarga kata dia bilang gitu. Ini keluarga saya yang sebenarnya dia udah lama nggak apa nggak pernah jarang ketemu lah hampir hampir nggak pernah ketemu kali ya. Tapi Tuhan ingatkan keluarga ini. Jadi akhirnya dia bilang sama istrinya bahwa yuk kita beli beras. Terus kemudian istrinya berpikir, oh ya udah beli aja paling yang 5 kilo. Enggak, kata suami. Beli yang 50 kilo, satu karung. Nah, 50 kilo kan lumayan ya 700 ribuan kali ya. 700, loh katanya dia bilang. Terus dia bilang, Pi, kita ini kan lagi susah. Dia cerita kepada saya itu pengeluaran untuk berobat suami itu setiap minggu bisa 3-4 juta. Setiap minggu. Itu cuman berobat, belum yang lain, cuman bayar dokter dan sebagainya, dia bilang. Dan kita ini lagi susah, Pi. Terus kata suaminya, pokoknya Tuhan bicara saya, artinya Tuhan gerakan hati saya, memang secara nggak audio, untuk kasih beras. Oh, oke, oke, oke. Dia, papanya ini, suaminya telepon orangnya, ada di mana? Seorang, oh ya saya lagi di bengkel, mau benerin motor. Oh iya, iya, saya tunggu sampai pulang dari bengkel. Benar-benar karena saya mesti malam ini saya datang ke sana kata ke rumah. Oh iya iya akhirnya orang ini buru-buru pulang saudara. Sampai di depan rumahnya istrinya kaget karena rumahnya tuh gede. Rumahnya tuh di daerah Bogor Lakeside, Bogor Raya. Rumah orang elit, orang kaya saudara ya. Terus suami istrinya bilang, waduh Pi, kita nggak salah kasih beras. Nanti dia tersinggung lagi.
Nanti kalau dia tersinggung, gimana ya ini? Ini orang kaya, Pi, kata dia bilang. Enggak. Kita kasih beras. Akhirnya mereka datang, akhirnya mereka kasih beras, saudara. Lain kalau udah kenal, tahu dia susah. Ini kan mereka saudara, tapi hampir nggak pernah ketemu, saudara. Jadi, saudara tahu apa yang terjadi? Suaminya, istrinya menangis ngelihat beras itu. Kita itu lagi belum bisa beli beras, katanya. Kita itu lagi susah banget. Memang dia punya usaha, tapi usahanya lagi hancur-hancuran. Akhirnya mereka tergugah, kalau dibilang tergugah, saudara, akan eh, apa namanya, eh, kalau dibilang ketaatan ya, kata si suaminya dia bilang, nggak tahu, saya Tuhan ingatkan harus hari ini kasih berasnya, gitu ya. Ini yang saya belajar bahwa kemarin hari Minggu mereka datang sekeluarga, suaminya, istrinya, anaknya dua, jadi berempat, saudara. Dan apa, mereka akhirnya kesaksian gimana Tuhan itu akhirnya menolong dia melalui eh, ya menolong untuk memberi makan lah. Hal yang simpel, nggak usah makanan beras lah, nasi gitu ya, saudara. Jadi ini yang saya belajar bahwa Tuhan itu kadang-kadang nggak lihat siapa kita, kita itu hebat atau enggak. Tapi yang Tuhan lihat, cara Tuhan bekerja itu bukan karena kehebatan kita. Jadi kita nggak bisa sombong atas itu. Demikian juga dari karakter kita yang saya bilang dalam pemurnian itu. Segala sesuatu yang terjadi Tuhan itu murnikan. Kenapa saya bilang bertobat? Ya Tuhan murnikan saya untuk bisa melihat apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup saya. Bukan apa yang saya lakukan karena dengan apa yang tidak saya lakukan. Jadi saya bertobat. Itu yang saya berpikir pada waktu saya mau bagiin mengenai ini karena Tuhan juga berbicara terlebih dahulu kepada diri saya bahwa kadang-kadang kita memang kelihatan mentereng seperti jemaat di Laodikia. Ini adalah jemaat yang luar biasa, saudara, kaya dan banyak memberkati para rasul pada waktu itu karena dia punya banyak perbendaharaan uang. Uangnya banyak, saudara. Tapi kita percaya bukan itu yang Tuhan ingin kerjakan. Saya ingat ada Pastor Yahya, dia bilang gini, Tuhan memberkati keuangan jemaat bukan untuk disimpan, kata dia bilang, untuk memperlebar kerajaan surga. Jadi kadang-kadang kita punya fokus akhirnya, oh iya ya, kita mesti beli ini, kita mesti sesuatu yang akhirnya balik lagi materi gitu loh, sesuatu yang dilihat orang kelihatan hebat ya. Tapi yang saya belajar akhirnya kita belajar untuk memprioritaskan gitu loh, apa yang Tuhan mau kita pakai khususnya juga di dalam keuangan jemaat, apa yang Tuhan mau kerjakan melalui keuangan ini. Jadi kita juga berdoa berikan hikmat dan kebijaksanaan. Keuangan ini dipakai untuk sungguh-sungguh lebih banyak untuk apa yang Tuhan mau kerjakan, misinya Tuhan. Ya, karena ya balik lagi kemarin Pastor David, Pastor David berkhotbah mengenai eh, kelanjutan daripada pekerjaan misi Tuhan. Ya, Eh, the mission have to be continuous. Jadi misi Tuhan selama 3 tahun di dalam dunia, menjangkau murid-muridnya, memuridkan murid-muridnya, kemudian dia meninggal, misinya itu dilanjutkan kepada murid-muridnya, murid-muridnya melanjutkan kepada murid-muridnya, sampailah kepada kita. Misi Tuhan itu juga kepada kita. Kita harus jadi orang yang kita tahu menjalankan misinya Tuhan. Itu aja. Tuhan Yesus berkati. Semangat. Ya, jadi kita konteksnya dengan khotbah Pastor David, bagaimana kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melanjutkan misi-misinya Tuhan, menjangkau banyak jiwa. Itu adalah pekerjaan kita. Jangan suam-suam kuku. Kembali lagi kan, orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Ketika kita nggak mengaku bahwa kita ini Kristus, kita ini adalah anak Yesus yang di mana kita berada, ya Tuhan juga nggak mengakui kita, gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita harus menjadi saksi yang hidup. Oke, Bu Noriani, silakan, go ahead.
Ini kayaknya bagaimana dia menjadi saksi Tuhan di tempatnya Opung. Silakan, Nori. Iya, shalom Pastor, salam semua ibu-ibu hebat. Ada suaraku nggak Pastor? Clear, Halo, clear, clear, clear. Jelas, jelas. tunggu pomnya sebentar. Iya, kalau tadi aku dengar firman Tuhan, walaupun itu tidak terlalu panjang aku dengar ya tentang jangan suam-suam kuku. Itu kan peringatan keras ya, eh, bagi jemaat mula-mula juga termasuk buat saya pribadi. Kadang-kadang orang kalau udah banyak kesibukan, sibuk melayani, sibuk kerja, akhirnya dia kehilangan yang kasih mula-mula dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang dulu misalkan waktu dia masih baru lahir baru, kalau dipercayakan sesuatu dia benar-benar persiapan tanya Tuhan ini. Tapi kesini-sini merasa itu udah biasa, ya menggampangkan hati-hati. Jadi awas Tuhan menarik hadiratnya dari kita itu kalau nggak ada hadirat Tuhan, percuma kita mau buat apa aja juga akhirnya kita lelah sendiri ya. Karena kita nggak bisa melayani Tuhan itu dengan kedagingan kita ya. Ya, jadi kalau buat saya pribadi itu peringatan dari Tuhan. Buat saya pribadi, artinya kalau saya merasa tanpa hadirat Tuhan saya mampu ini itu kan tadi kesombongan yang terselubung. Dia bertobat, artinya kata Tuhan tinggallah di dalam aku karena di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu dasar buat aku pribadi. Jadi nggak bisa enggak, aku butuh Tuhan. Aku perlu Tuhan lebih dari apapun, lebih dari kasih hidup, lebih dari siapapun. Karena aku juga sadar, misalkan kapasitasku itu nggak seberapa, aku tuh nggak banyak kemampuan. Tapi kalau Tuhan percayakan itu, aku bilang Tuhan perlengkapi aku, tolong aku. Aku nggak mampu tanpa Tuhan. Jadi hubungan dasarnya itu hubungan pribadi dengan Tuhan ya. Jangan sampai kita itu asal berdoa, asal baca kitab suci, tapi udah nggak karib sama Tuhan. Udah nggak tenggelam dalam hadirat Tuhan. Udah nggak dengar tuntunan Tuhan. Nah itu sih kalau buat saya pribadi, Pastor. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan ya. Bukan hanya mendengar, tetapi kita melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan ya. Saya juga teringat beberapa hari yang lalu kita di gereja kita bagaimana kita apa ada KKR buat anak SMP SMA, planningnya 1.000 orang, jadi semua dimasuk, yang datang 1.100 ya, di mana gereja, makanya tadi Ibu Lenda bilang bagaimana gereja bayar, jangan bukan di keep duitnya, tetapi dikeluarkan untuk apa? Untuk menjadi apa ya? Untuk memperpanjang kerajaan, memperlebar. Jadi anak-anak itu datang ke gereja, kita diundang. Memang ada satu tim yang khusus untuk mengundang khusus SD, SMP sama SMA. Sebelumnya 1.000 juga itu SD, tetapi sekarang SMP sama SMA. Mereka diundang khusus yang Kristen, jadi mereka datang sendiri ke gereja gitu. Tapi dibiayai oleh gereja. Jadi gereja kemudian dikasih makan juga di gereja, dikasih firman Tuhan, dikasih Alkitab. Jadi supaya apa? Supaya firman Tuhan itu tersebar. Itu KKR itu ada pertobatan juga di situ. Walaupun walaupun dalam waktu, memang ketika dia datang itu enggak sekaligus datang. Ada beberapa yang sudah selesai ibadah baru datang. Hampir sekitar 48 orang baru datang. Jadi itu dari udah full gereja, rencananya 1.000 kan ya cukup. Tetapi ketika 1.100 jadi ada kelas-kelas itu dipakai semua. Semua full gitu. Makanan ditambah lagi. Makanannya apa? Makanannya kayak McDonald gitu. McDonald terus ada Hoka Bento. Mereka maksudnya gereja harus bayar harga untuk apa? Memperlebar. Bagaimana kita nggak suam-suam kuku gitu. Nggak suam-suam kuku. Tetapi kita harus harus apa ya? Menjadi saksi Tuhan. Memperlebar kerajaan Tuhan. Itu adalah misi Tuhan. Jadi tadi sesuai dengan khotbah Bro David, Pastor David, bahwa kita meneruskan ya, menkontinukan tugas Tuhan ya, tugas Kristus. Dia sudah mati, dia sudah bangkit,
Dia sudah naik ke surga, dia sudah mencurahkan Roh Kudus, dan kita sebagai orang percaya, Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita. Aktifkan Roh Kudus kita. Sebelumnya kan kita udah dengar bagaimana kita aktivasi Roh Kudus supaya Roh Kudus bekerja, supaya apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita lakukan, karakter Kristus itu keluar dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Siapa lagi yang belum? Kayaknya udah semua nih. Bu Weni lagi sibuk nih. Bu Ratna Weni Duile sama lagi Mami sibuk. yang belum. Mami sama Bu Oh ya, Weni. Mami. Maaf, Mami. Hah? Bu Silakan, Weni. Mami. Nanti jangan sampai ini ya, Mami kadang-kadang ini ya. Pastor Linda, terima kasih buat firman yang luar biasa ya. Luar Ya, biasa sekali. Mami. Dan kita pun Selamat, Mami. harus Amin. amin. Begitu juga Pastor Kemal dan istri. Yang kita baca di sini ya, Wahyu 3:15. Kata Tuhan ini ya, Tuhan Yesus sendiri yang ngomongkan, dia adalah firman. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, kalau engkau som-somku tidak dingin atau panas, aku akan muntahkan kau dari mulutku. Kata Tuhan Yesus. Oh, itu luar biasa ya. Jadi kita semua nggak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saya sendiri mungkin untuk saya maupun supaya aku benar-benar ini amin di hadapan eh, semua orang yang Tuhan apakan kepadaku ya, terutama keluarga. Kedua kita di PPS dan orang yang di luar sana Samaria. Jadi ini nggak gampang, Pastor Kemar. Ya nggak gampang supaya kita menerima mahkota kemuliaan itu hidup kekal nanti. Kan semua tujuannya untuk itu, nggak ada yang lain. Dan untuk itu nggak gampang, Tina. Berat sekali ya, supaya aku bisa membawa jiwa. Itu yang Tuhan mau nanti, kalau aku dipanggil Tuhan, berapa jiwa yang udah kau bawa? Kalau aku bilang belum ada, aduh aku takut kali. Pastor Kemal sudah dipakai Tuhan luar biasa, aku udah dengar. Ya udah banyak orang-orang yang dia apa namanya dia layani itu terima Yesus, bahkan sampai housemate ya, luar biasa itu. Aku mau juga lah seperti itu karena itu versinya Tuhan Yesus. Jadi berjuanglah untuk itu kau Tina, nggak boleh suam-suam kuku. Tuhan tidak mau hanya separuh-separuh tapi full 100%. Karena Allah kita ada yang hal yang sempurna, tidak ada satupun yang mustahil baginya, tapi aku pun sanggup menolong. Karena itu kata Tuhan Yesus ya, jadi aku jangan mengandalkan kekuatanku. Ada Allah Roh Kudus, Roh penolong yang Tuhan kirimkan setiap orang yang percaya, yang namanya mau hidup kudus. Jadi lahir baru, hidup kudus, mau berjuang itu. Karena tanpa kudus tidak satu manusia pun dapat bertemu Tuhan Yesus. Itu harus kita pegang satu-satunya. Hidup suci, hidup kudus itu apa? Kan kita nggak usah ulangi lagi. Yaitu tidak berbuat dosa lagi. Lahir baru yang bagaimana sungguhnya. Seperti Sakeus, mau nggak kita diperas? Kalau kita peras dia bayar kembali 4 kali lipat. 2 bajumu eh, Tina, kau bisa gak kasih satu? Jadi katanya firman juga seperti saya tadi sudah ungkapkan lagi. Jangan menyimpan apa yang ada pada kita. Karena itu kata Tuhan. Itu akan apa namanya ya. Pencuri nanti akan mencuri kalau di dunia ini. Tapi kalau di surga tidak ada pencuri. Karena hanya orang yang suci sudah kudus seperti Tuhan Yesus aja itu ada di surga. Karena kita sudah diciptakan serupa dengan gambarnya, seperti kata David. Jadi kita juga harus hidup suci seperti pencipta kita. Gak mungkin kita diciptakannya untuk orang yang gak mengenal Tuhan. Itu kan gak ada apa namanya, gak amin. Jadi untuk itu gak gampang ya. Jadi laku-laku firman, takut Tuhan. Jadi supaya aku benar-benar menjadi contoh di kanan kiri muka belakang. Aku harus lahir baru ya Tuhan, bertobat total. Kalau tidak aku akan binasa. Nah, itu luar biasa. Maka kata firman di sini, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar kau menjadi kaya, kaya versi Tuhan ya, juga pakaian putih itu orang hidup suci kudus, supaya engkau memakainya, menghidupinya aku, agar jangan kelihatan telanjangan aku dan yang memalukan, dan lagi minyak untuk menasihati mataku, supaya kau dapat melihat mata secara rohani ya. Jadi mata, pikiran, hati semuanya harus sesuai dengan Tuhan ya. Apa namanya harus sesuai dengan Tuhan. Jadi tidak tanggung-tanggung 100% menjadi pelaku firman supaya aku menjadi contoh bagi kanan kiri muka belakang. Amin. Untuk itu berjuanglah kita. Tuhan Yesus berkata kita semua Pastor Kemal, siapa kita di sini? Bu Ira semuanya. Tuhan berkati kita, Pastor Linda yang luar biasa. Berkati nak,
Jadi kita Amin. pelaku firman yang sungguh-sungguh supaya kita bertobat sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Haleluya, amin. Amin. Mama Tina. Oke, terakhir Bu Weni Ratna Dile. Oke, terima kasih pertama-tama Pastor Linda firmannya yang eh, pedih, menajam, memisahkan tubuh, jiwa, dan roh. Karena ini mengingatkan ya ketika kebenaran disampaikan itu bisa menyingkapkan banyak hal dalam kehidupan kita yang ternyata terselubung, yang kita nggak sadar. Kalau dari saya, dari firman ini kepada jemaat di Laodikia ini mengingatkan saya sih untuk lebih lagi ya, untuk berhati-hati. Kita mungkin bisa menipu jiwa kita sendiri ya dengan mengatakan banyak hal lah bahwa kita ini kebutuhan jasmani, baik itu secara perekonomian, baik itu kita masih muda atau apapun itu mungkin bisa dipenuhi dengan baik. Tapi justru mereka mengabaikan di sini yang saya belajar kebutuhan-kebutuhan daripada jiwa mereka. Jemaat ini ya yang di Lodikia. Nah, tapi ada satu yang saya pernah baca, saya baca ketika tadi Pastor Linda kasih tahu dari ayat itu, di sini yang sangat menarik adalah di sini. Tidak diragukan lagi bahwa ada banyak orang di neraka. Ini belum ada yang researchnya belum ada ya, tapi ini dikatakan sampai dianalogikan demikian bahwa orang di neraka dulu mereka menyangka bahwa mereka sedang berjalan menuju surga. Tapi ternyata kita udah tahu ketika ini analoginya ini bahwa ini mereka posisinya di neraka, tapi mereka menyangkanya mereka ternyata bukan berjalan ke surga. Nah, di sini saya belajar bagaimana Kristus itu mengingatkan mereka, bahkan ada menasehati mereka. Mereka miskin, miskin dalam arti bukan secara duniawi, tapi miskin secara sudut pandangnya Tuhan, walaupun mereka berkata dan berpikir bahwa mereka kaya, jiwa mereka kelaparan di tengah-tengah kelimpahan mereka. Mereka buta, mereka nggak bisa melihat keadaan mereka atau jalan mereka, mereka nggak bisa melihat ke dalam diri mereka sendiri, mereka nggak menyangka dengan apa yang mereka melihat, mereka nggak bisa melihat Kristus, mereka nggak bisa melihat Allah. Tapi puji syukurnya di ayat 18 kita akhirnya katakan Yesus Kristus, kita mendapati sebuah nasihat baik yang diberikan Kristus kepada jemaat yang berdosa ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan memberikan uh, nasihat untuk mereka untuk memberitahu mereka ya bahwa mereka bisa mendapat kekayaan yang sejati. Kekayaan sejati, makanya tadi dibilang belilah kepadaku emas. Aku ingat kemarin kita sempat ada belajar mengatakan emas itu untuk mengetahui kemurniannya harus dilebur dalam api dengan panas. Saya kurang tahu tepatnya, pokoknya lebih dari 1000 derajat. Dan itu baru ketahuan apakah dia ternyata cuma kandungan tembaga aja yang dilapisi emas atau dia emas murni. Nah, itulah karakter kita yang Tuhan sebenarnya mau mau munculkan itu emas murni dalam hidup kita. Nah, di sini saya belajar akhirnya kita untuk melepaskan kebijaksanaan dan akal kita sendiri ini dan berserah kepada firman dan rohnya supaya mata kita ini terbuka. Terbuka ini puji Tuhan firman-Nya sudah membukakan mata pikiran kita me, me, mengaku ternyata kita banyak hal yang kita mungkin seperti kayak tadi Ibu Ira sudah bagikan tentang penjabaran bagaimana uh, yang terselubung tadi. Itu kalau dari saya, puji Tuhan, Tuhan baik, kita dipakai, kita dipilih, kita dipanggil untuk menjadi alatnya untuk perlebaran kerajaan Allah. Kita langsung tutup dengan doa.
Oke, kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa mengucap syukur untuk hal-hal yang sudah Kau singkapkan melalui kebenaran-Mu. Kami mau serahkan aktivitas kami hari ini. Kami tidak fokus kepada diri kami, tapi kami mau kristosentris Tuhan. Kami mau mata kami tertuju untuk apa yang Engkau ingin kami lakukan pada hari ini. Dan biarlah ya Tuhan kami memiliki ketaatan ketika Engkau sudah menyusun agenda kepada kehidupan kami hari ini untuk kami bisa merealisasikannya Tuhan hanya untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan, Tuhan terus mampukan kami untuk menjadi pelaku firman, untuk menjadi pemberita kabar baik, untuk menjadi kesaksian yang hidup, untuk menjadi terang bagi orang-orang yang masih memiliki kegelapan dalam hidup mereka. Kembali hanya untuk pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pastor Lia.